Halo selamat malam, 5 dari 18 partai politik yang lolos verifikasi awal pemilu 2024 adalah partai baru. Meski mendaftar dengan nama partai dan logo baru, tapi sebagian diisi oleh wajah-wajah lama. Apa yang menjadi jualan partai-partai baru untuk menggait mayoritas pemilih muda? Atau sama saja partai-partai baru tidak memiliki pembeda? Para pemilih hanya disuguhkan gaya politik yang itu-itu saja. Dan setelah pesta usai ditinggalkan begitu saja. Partai baru versus partai lama. Jualan apa? Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Komisi Pemilihan Umum secara resmi mengumumkan 18 partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024 pada Oktober lalu. Dari hasil verifikasi administrasi, terdapat 5 partai baru yang lolos, namun belum pernah ikut dalam kontestasi politik sebelumnya. 18 partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2024 adalah PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Bulan Bintang, dan Partai Demokrat. Selanjutnya ada Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ada pula Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Lalu di deretan partai baru, ada Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Partai Garda Perubahan Indonesia atau Garuda, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Partai Buruh, dan Partai Umat. Munculnya partai politik baru jelang pemilu menjadi sebuah barometer bahwa masih banyak warga yang ingin berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara selanjutnya. Sejak pemilu 99 sampai pemilu 2019 terjadi tren penurunan jumlah partai politik peserta pemilu. Seperti pada pemilu 99, ada 48 partai yang ikut dalam kontestasi pemilu. Sedangkan pada pemilu 2019 hanya 16 partai yang ikut dalam kontestasi. Namun pemilu tahun 2024 nanti jumlahnya bertambah menjadi 18 partai. Meski terjadi tren penurunan, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saiful Mujani menyatakan, semakin sedikit partai politik peserta pemilu, jumlah partai yang mendapat suara di atas 4% dan masuk ke parlemen justru semakin banyak. Trennya sebenarnya apakah ada peluang ya untuk partai baru ini? Kalau kita lihat pemilu 99 sampai 19 misalnya, kita perhatikan jumlah partai itu cenderung semakin sedikit. Tapi jumlah partai yang masuk ke Senayan tambah banyak. Yang mendapat 4% ke atas itu makin banyak. Artinya apa? Artinya jumlah partai yang ikut pemilunya itu semakin sedikit, tapi intensity, the quality gitu ya, dari partai yang sedikit ini sehingga bisa menyerap suara dan bisa lolos ke Senayan itu juga semakin banyak. Banyaknya partai politik yang akan berpartisipasi dalam kontestasi pemilu 2024 nanti akan memunculkan persaingan ketat. Hasil persaingan itu diharapkan mampu melahirkan tokoh pemimpin yang berkompeten serta berkualitas. Namun pertanyaannya, apakah partai-partai baru menawarkan sesuatu yang baru? Jika dicermati, beberapa pengurus dan tokoh utama partai politik pendatang baru itu adalah orang-orang lama dalam dunia politik Indonesia. Latar belakang itu membuat partai politik baru dianggap hanya sekedar kendaraan politik atau kamuflase untuk mengakomodasi kepentingan lama. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima
kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan masuk ke segmen Electionpedia. Kita akan menganalisis bagaimana sikap partai politik atas berbagai produk legislasi, undang-undang dan elektabilitas pemain baru atau partai baru yang lolos verifikasi KPU awal pada pemilu 2024. Kita akan lihat di slide yang pertama, ini adalah partai-partai lama atau partai politik yang sudah lolos verifikasi awal pemilu 2024. Masih ada verifikasi kedua dari KPU untuk partai yang non parlemen. Ini kita lihat di sini ada 13 partai politik, ada PDI Perjuangan, kemudian kita lihat ada Demokrat, Hanura, P3, Golkar, PAN, PSI, Gerindra, kemudian Nasdem, ada Perindo juga, ada PBB. Ini adalah partai-partai yang sudah masuk ke dalam verifikasi awal KPU untuk pemilu 2024, sumber Litbang CNN Indonesia. Dan kita lihat slide berikutnya. Oke, slide berikutnya kita lihat. Ini adalah partai baru yang sudah lolos verifikasi awal dari KPU, tapi untuk yang partai baru ini mereka harus mengikuti verifikasi berikutnya dari KPU untuk bisa betul-betul menjadi peserta pemilu 2024. Ini ada PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Gelora, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Buruh dan juga Partai Umat. Ini dari sumber Litbang CNN Indonesia. Dan berarti so far ada 18 partai politik yang akan berkontestasi pada pemilu legislatif 2024. Apakah berkurang atau bertambah kita belum tahu karena partai-partai yang baru ini masih harus mengikuti verifikasi kedua dari KPU. Dan selanjutnya bagaimana sikap dari partai-partai yang duduk di parlemen tentang beberapa produk legislasi atau produk undang-undang yang dihasilkan. Kita akan lihat bahwa ada beberapa undang-undang kontroversial yang dihasilkan oleh partai politik periode 2019-2024. Salah satunya kalau Anda ingat ada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja yang berulang kali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun akhirnya Mahkamah Konstitusi tetap memerintahkan agar Undang-Undang Cipta Kerja ini berjalan. Kalau kita lihat di sini petanya, partai-partai yang mendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ada 7 partai di parlemen, ada PDI Perjuangan, kemudian Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3, dan juga PAN. Ini adalah seluruh partai anggota koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan juga Wapres Maruf Amin. Ini adalah 7 partai politik di parlemen yang mendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara yang menolak adalah partai oposisi, ada Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Demokrat. Bagaimana dengan undang-undang kontroversial lainnya? Kita akan lihat. Karena selain Undang-Undang Cipta Kerja, ada juga undang-undang yang memantik reaksi pro dan kontra ataupun memantik penolakan dari publik. Salah satunya adalah Undang-Undang Ibu Kota Negara. Ini disahkan dengan waktu yang sangat cepat. Kalau Anda ingat di DPR hanya butuh 3 minggu saja untuk mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir. Yang mendukung sekali lagi kita lihat ada 7 partai koalisi pendukungnya Pak Jokowi dan juga Maruf Amin. Ditambah ada 1 partai Demokrat, jadi total ada 8 partai di parlemen yang mendukung pengesahan Undang-Undang IKN. Ada PDI Perjuangan, kemudian Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3, PAN dan juga Demokrat. Hanya 1 partai di parlemen yakni Partai Keadilan Sejahtera yang menolak pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Apakah akan berlanjut nanti kalau para pemain partai politiknya berubah di pemilu 2024? Kita tidak tahu karena politik sangat dinamis. Oke, dan selanjutnya bagaimana dengan elektabilitas partai-partai pemain baru yang akan ikut kontestasi pada pemilu 2024? Ini survei 24 September sampai 7 Oktober 2022 dari lembaga SMRC. Kalau kita lihat PDI Perjuangan tetap bertengger di puncak survei dengan angka 24%. Kemudian Gerindra jaraknya cukup jauh ya, sekitar 12% dengan 12,4. Kemudian Golkar di angka 8,5. Kalau kita lihat yang sekarang ini Golkar adalah pemenang pemilu di DPR. Perolehan kursinya nomor 2, tapi kalau untuk secara nasional Gerindra yang nomor 2. Ada juga kemudian kita lihat di sini PKB dengan 7,1, kemudian PKS dengan 6,9, Demokrat 5,5. Nasdem 5,4%, kemudian P3 3,3, ini ada newcomer Perindo 2,1%, lumayan angkanya untuk newcomer karena yang kemarin mereka hanya mendapatkan 1% pada pemilu 2019.
Kemudian ada PAN dengan 1,2%, kemudian Partai Garuda 0,7% dan Hanura 0,6%. Hanura sempat masuk ke dalam parlemen 2014 sampai 2019, tapi 2019 ke 2024 harus terlempar karena tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold. Apakah Hanura yang akan bermain lagi pada pemilu 2024 bisa masuk ke dalam ambang batas parliamentary threshold 4%? Kita tidak tahu. Bagaimana dengan partai-partai yang lain? Kita lihat partai-partai newcomer. Oke, ini masih surveinya SMRC 24 September sampai 7 Oktober. Yang pertama ada Partai Buruh di 0,4%. Untuk newcomer ini lumayan ya, 0,4%. Pemilunya masih sekitar berapa? 14 bulan lagi, jadi masih ada waktu. Kemudian ada Gelora 0,4%. Ini pecahannya Partai Keadilan Sejahtera. Dedengkotnya adalah anggota dari PKS. Kemudian ada Parsindo 0,2%, PSI 0,2%. PKPI 0,2%, kemudian PBB 0,2%. Ini selanjutnya apa? PKN 0,1%. PKN katanya digagas oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anies Urbaningrum. Selanjutnya partai apa ini? Partai Republiku 0,1% dan yang terakhir adalah Partai Prima 0,1%. Ternyata masih ada 19,3% masyarakat yang belum menentukan pilihan pada pemilu legislatif 2024. Sebetulnya sudah mengerucut ya angka-angkanya, tapi sekali lagi politik dinamis. Dan setelah ini kita akan membahas dengan para narasumber tentang bagaimana sebetulnya sikap partai-partai, terutama partai lama dan juga partai baru tentang beberapa produk legislasi undang-undang yang kontroversial. Apakah mereka akan tetap bertahan atau mereka malah banting setir, dan apa yang akan menjadi jualan dari partai baru pada pemilu legislatif 2024. Kita akan bahas bersama dengan para narasumber, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 18 partai politik lolos verifikasi awal pemilu 2024. Pertarungan politik pada kontestasi pemilu diprediksi akan sengit, apalagi ada ceruk pemilih muda sebesar 60% yang akan ikut memilih. Bagaimana partai lama mempertahankan suaranya dan apa jualan partai baru di pemilu mendatang? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung, Direktur Eksekutif Indo Strategik, ada Bang Khairul Umam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Ada Ketua DPD Partai Golkar Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman. Mbak. Ada, ini saya nggak boleh salah karena partainya udah baru. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia. Nah, Gelombang Rakyat Indonesia, Bang Fahri Hamzah. Ini idola anak-anak mahasiswa. Ada Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. Selamat malam Pak Said. Terima kasih semuanya sudah bergabung, dan bergabung juga melalui sambungan virtual adalah Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung. Nanti teman-teman mahasiswa bisa melontarkan pertanyaan atau mengkritik juga boleh. Karena sekali lagi Anda yang menentukan masa depan Indonesia pada pemilu 2024. Anda semua ini jumlahnya 60% pada pemilu 2024 nanti untuk memberikan suara. Oke? Dan sebelum saya masuk ke dalam jualan partai lama dan juga jualan partai baru dan bagaimana mereka meyakinkan kemudian pemilih muda, saya akan membedah dulu undang-undang kontroversial ataupun produk legislasi undang-undang yang sudah dihasilkan oleh partai politik periode 2019-2024. Ada beberapa undang-undang yang kontroversial, memantik reaksi publik pro dan juga kontra, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang IKN. Saya bahas satu-satu ke Undang-Undang Cipta Kerja dulu karena promotornya pada saat itu adalah Partai Golkar. Bang Maman, Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja ini kan menuai kontroversi ya, pro dan kontra. Golkar mendengarkan tidak sih aspirasi publik pada saat itu yang berdemonstrasi terus-menerus, kemudian menggugat ke MK? Ini teman-temannya Bang Said kan menggugat ya ke MK. Itu Golkar mendengarkan tidak bahwa ada penolakan soal Undang-Undang Cipta Kerja? Yang pasti bahwa dalam setiap aspirasi baik itu pro maupun kontra, kita sebagai partai yang juga sebagai inisiator Omnibus Law waktu itu pasti harus mendengarkan. Itu dulu pertama. Namun sejatinya bahwa sesuatu yang baru, kalau kita lihat hukum alam pasti hadir pertama kali dengan
kontra karena sesuatu itu kan baru. Oke. Orang tidak pernah familiar dengan sebelumnya dengan apa itu namanya Omnibus Law, dengan segala dinamikanya, pro dan kontranya. Wajar kalau ada sebagian publik yang memang cenderung untuk mempertanyakan. Oke. Dan mungkin mengarah kepada sesuatu yang sifatnya agak kontra ataupun menolak. Namun di sisi lain juga, tidak sedikit juga sebetulnya yang mendukung ataupun silent majority. Nah, namun yang harus dilihat, kenapa waktu itu Partai Golkar tetap konsisten pada konteks untuk mendorong Omnibus Law ini berjalan waktu itu, karena banyaknya dinamika di bawah maupun di atas yang seringkali tidak sinkron. Sekarang gini, kita mau mengeksekusi program-program strategis nasional, sering sekali terkendala dengan beberapa permasalahan-permasalahan birokrasi dan lain sebagainya, yang akhirnya outputnya juga masyarakat yang seharusnya bisa mendapatkan keadilan pemerataan di seluruh wilayah akhirnya sering sekali tidak mendapatkan kesempatan itu. Nah, keberadaan Partai Golkar adalah posisinya yang ingin mendorong speed up percepatan realisasi program-program strategis nasional yang memang dibutuhkan juga untuk masyarakat. Jadi Mbak, kalau misalnya sebagian besar ada yang kontra waktu itu, kita meyakini bahwa itulah belum tersosialisasikan secara maksimal. Oke, jadi Anda mengakui ya bahwa sebagian besar itu kontra, bukan pro ya? Dulu, jangan artinya kalau ada sebagian kelompok yang memang kontra, kita menganggap sebagian bahwa besar itu, nggak? Tadi dikatakan sebagian besar kontra. Itu relatif. Oke. Kalau tanya ke kita, jauh lebih besar yang memang setuju. Silent majority gitu loh. Artinya bagi kami itu adalah sebuah proses dinamika yang harus berani diambil oleh kami orang partai. Karena kalau bukan kita yang berani mengambil sikap, siapa lagi? Nah, yang jadi permasalahan kan memang sebagian besar waktu itu yang kontra-kontra kan memang karena memang belum tersosialisasikan aja. Karena ini undang-undang yang baru kok. Menggabungkan beberapa part-part undang-undang yang ada, kita satukan menjadi satu undang-undang. Dan itu memang sesuatu yang memang baru sekali di Indonesia. Dan kami sebagai partai lama, ataupun tadi kalau memang tadi kita bicara partai baru ataupun partai lama, kami harus berani ngambil positioning itu. Jadi untuk kebaikan kita semua. Oke, tapi Golkar tidak khawatir ya kalau itu akan menggerus nanti suara elektoral Golkar. Terutama di kalangan buruh, kemudian para pekerja. Pegangan kami Partai Golkar adalah kebersihan niat hati kami. Kami yakin bahwa waktunya akan bisa menjawab. Bahwa apakah keputusan, langkah politik, kebijakan yang diambil oleh Partai Golkar itu betul-betul bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat Indonesia. Kami meyakini pada satu titiknya nanti masyarakat pasti akan menganggap, oh ternyata langkah yang diambil oleh Partai kami itu baik untuk pembangunan. Jadi itu bukan untuk kepentingan oligarki ya? Kalau menurut Golkar ya? Oke. Pak Said, saya ingin tanya sebagai Ketua Umum Partai Buruh berulang kali menyuarakan penolakan, kemudian menggugat juga ke MK. Anda sepakat seperti yang disampaikan oleh Golkar sebagai partai lama bahwa yang mendukung itu jauh lebih banyak. Dan ini memang betul untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan oligarki. Memang seperti itu menurut Partai Buruh? Kita berterima kasih Omnibus Law itu disahkan. Sehingga ada kebangkitan kelas. Jadi saya kebetulan ILO governing body banyak bicara di seluruh dunia ya sebagai pembicara. Di seluruh dunia selalu ada kepentingan kelas. Tapi jangan diartikan yang negatif ya. Kepentingan tentang kepentingan bagaimana memperoleh kesejahteraan dari sudut pandangnya. Bagi kami the working class itu Omnibus Law adalah pemicu lahirnya kembali Partai Buruh. Jujur aja. Kongres itu sudah memutuskan kenapa dihidupkan kembali Partai Buruh yang didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan, itu Omnibus Law. Kalau Norwegia yang skala berkuasa itu karena perusahaan minyak bumi, buruhnya marah terhadap redistribusi keadilan terhadap produk minyak bumi di Norwegia. Australia tentang tambang batu bara. Lula, kenapa dia mau hidupin Trabalhadores itu partai buruhnya Brazil, itu persoalan upah dan jaminan sosial. Begitu pula di Selandia Baru, saya baru kemarin ketemu dengan salah satu Vice President Partai Partai Buruh Selandia Baru, dia persoalan tentang wajib militer. Indonesia, mudah-mudahan di sejarah mencatat. Terima kasih Golkar dan yang lainnya telah membangkitkan kembali. Saya bukan orang politisi, bukan aktivis organisasi mahasiswa. Saya benar-benar buruh. Saya bangkit benar itu. Ketika Omnibus Law itu membuat bagaimana buruh itu direndahkan benar, dieksploitasi. Jadi itu kepentingan oligarki ya? Oligarki dan kepentingan pemilik modal yang merasa semua kuasa di tangannya. Secara politik buruh kalah. Itu yang kami sadar benar. Jadi terima kasih benar. Bagaimana outsourcing, modern slavery itu dilegalkan oleh negara, oleh kekuatan partai politik. Ya, di seluruh dunia precarisme itu kampanye yang dilawan oleh gerakan buruh, MST, petani di Brazil misal,
atau kelompok petani sedunia yang dimotori di Peru itu dilawan. Yang kedua upah murah. Bagaimana kemudian negara melegalkan 10 tahun upah itu nggak naik dengan Omnibus Law. Orang boleh berbeda pendapat, itu fakta, udah jalan 3 tahun. Bagaimana kelas petani dengan sistem bank tanah, itu undang-undang pokok agraria, reforma, the land reform, itu terhenti. Bagaimana mungkin buruh perempuan yang ambil cuti haid, cuti hamil, upahnya nggak dijamin. Bagaimana mungkin kemudian orang bekerja dengan sistem kontrak terus-menerus. Ini kan tentang negara kesejahteraan, welfare state. Itulah yang melatari, jujur, satu yang melatari kenapa Partai Buruh dibangkitkan kembali dengan kekuatan. Kami udah punya modal, 10 juta anggota itu udah ada. Itu yang akan kita lawan. Dan ini menjelaskan, saya senang. Jadi kayak di dunia internasional nih nanti Indonesia. Kenapa? Ada partai kelas pemodal, ada partai kelas pekerja. Jadi Golkar ini partai kelas pemodal, buruh itu partai kelas pekerja gitu Anda ingin mengatakan. Betul sekali. Oke Bang Maman, partai kelas pemodal. Kalau menurut Bang Said gimana? Kita lihat basis data dulu. Pastikan yang paling utama dituntut oleh teman-teman buruh adalah kenaikan upah. Itu rating pertama. Tidak hanya itu. Ya, itu rating pertama. 10. Rating pertama pasti kenaikan upah. Yang kedua adalah kesejahteraan. Pertanyaan saya sederhana. Hampir cenderung di setiap daerah, kalau kita bicara klaster provinsi loh ya, kecenderungan tuntutan buruh terhadap kenaikan upah itu kecenderungannya dipenuhi. Karena itu kebijakan biasa UMR itu ada pada provinsi, itu satu. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang tidak dipenuhi? Selama itu memang win-win solution, kita juga harus ngelihat loh bahwa begini. Bukan berarti saya sampaikan seperti ini, kita tidak berpihak kepada buruh. Enggak, 100% kalau kami, kalau hanya sekedar ingin melihat pencitraan, kita akan dukung maunya buruh, 10-10-nya itu kita turutin. Tapi kita juga harus objektif dan fair. Bahwa ada reward and punishment. Bahwa kita juga ingin untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja dari buruh juga. Artinya begini, antara keinginan, hak yang dikejar, dan kewajiban itu harus setara. Karena pada akhirnya kita harus lihat loh ya, ini fakta loh membuktikan. Kita lihat sekarang kecenderungan orang untuk berinvestasi itu sudah masuk ke beberapa negara Asia lain. Yang kenapa? Karena upahnya terlalu tinggi. Ada problem. Nah, tetapi di sisi lain Indonesia juga harus ngejaga kultur bahwa kita juga ingin memberikan peningkatan kesejahteraan kepada buruh. Nah, ini prinsip kesetimbangan dan keseimbangan ini yang harus kita jaga. Jadi bukan semata-mata hanya sekedar untuk melihat kepentingan buruh semata dan melihat kepentingan pengusaha semata, tapi prinsipnya ada ketemu di titik tengah. Tapi siapa yang lebih diuntungkan, itu yang menjadi pertanyaan. Poinnya, kalau tadi pertanyaan siapa yang lebih diuntungkan, yang kita inginkan adalah negara ini mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena pada akhirnya semakin banyaknya, ini kan gini loh, antara buruh dengan pelaku pengusaha, ini seperti dua mata uang loh. Dua koin yang memang harus kita jaga juga. Karena kalau nggak ada si pihak penanam modal, juga nggak akan bisa jalan. Baik, saya kasih kesempatan ke Bang Said. Apakah memang seperti itu negara yang diuntungkan atau itu hanya dalihnya dari Golkar aja sebagai promotor cipta kerja? Dalih. Itulah secara politik kenapa buruh kalah. Karena si pengusaha selalu memandang buruh dari sudut pandang dia. Tentang seimbangan, padahal upahnya murah. 3 tahun nggak naik. Saya ini ILO governing body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertanyaan saya sederhana ya. Nah, saya kan nggak pernah itu. Biar kita saya keliling dunia, jadi pembicara di mana-mana, nggak ada upah itu naik di bawah inflasi. Oleh karena itu, bagaimana kemudian kelas pekerja ini di tingkat parlemen, di tingkat konstitusi, di tingkat politik, dia memberi keseimbangan. Bukan versi kamu, tapi versi kami. Tentang kemudian investasi, tentang modal harus masuk, tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi harus naik, itu kesepakatan kita, konsensus. Tapi tentang cara membagi, itu yang berbeda. Itu narasi yang dikapitalisasi oleh partai buruh dan menjadi jualan pada pemilu ya. Oleh karena itu kita mengedepankan tawarannya adalah welfare state, negara sejahtera versi buruh. Apa? 3 prinsip. 1, kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, tapi kami nggak boleh miskin. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Baik, itu ntar jualannya nanti nih di segmen berikutnya. Maksudnya kita ambil di dalam sistem jaminan sosial. Itu seluruh partai buruh di seluruh dunia pasti itu. Kalau saya tambahkan, ada satu kata. Tadi dibilangkan perspektif kami. Mungkin saya kritisi perspektif kita tentang bangsa. Jadi kalau tadi yang dijual oleh partai buruh ada
hanya murni buruh, enggak. Kita bicara tentang rakyat. Kita bicara tentang 260 juta rakyat Indonesia. Oke, itu versinya yang hari Golkar. ini berkepentingan juga. Itu versinya Dan ingat Golkar loh, gitu. Jadi versi kita juga. Ini kan ada dua. Buruh itu bukan hanya sekedar buruh yang tadi dianggap oleh Bang Said loh. Buruh itu banyak sekali loh pekerja ada di Indonesia. pekerja lainnya juga. Mbak Nana, itu bisa termasuk dalam kategori buruh. Artinya pekerja di dalam korporasi. Tapi siapapun buruh yang nggak terima gaji naik, nolak. Oke. Saya mau ke kalau tadi yang selalu sebentar. saya harus ini nggak boleh nih. Ini pembohongan publik. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa tidak ada upaya kenaikan gaji, itu saya kritisi loh. Silakan kita buka nanti datanya. Nggak boleh, ini narasi pembohongan publik. Nggak, ada data naiknya 1,09%. Di Indonesia ini, Baca. negara ini, pemerintah ini dari tingkat pusat, provinsi sampai daerah tidak memberikan ruang dan kesempatan Tidak ada 3 tahun ya. kepada 3 buruh tahun ini nggak ada. untuk Oke. tahun Ini nggak ada. kalau berdebatnya soal substansinya Iya. terus nanti Nggak nggak selesai kita. selesai. Jadi Nggak saya mau minta selesai, betul. tanggapan partai baru, newcomer juga, Gelora. Gelora ini sikapnya gimana? Kalau partai buruh sudah jelas, itu Omnibus membela Law, kepentingan kita lawan. buruh, Omnibus kepentingan rakyat. Kalau ini menurut Bang Said, kelasnya adalah kelas pemodal. Kalau Gelora, sikapnya soal undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini seperti apa Bang Fahri? Kalau Omnibus Law biarlah bertarung antara partai buruh dan partai kapital. Gitu. Oke. Jadi Gelora nggak punya kepentingan ya Kalau kita- untuk memperjuangkan Kalau kepentingan kita ini masyarakat juga? Partai mustadafin, Oke. partai orang miskin dan tertindas. Partai orang miskin nggak masuk ke dalam itu? Enggak gini, alasan rakyat itu memilih kan bukan cuman karena gaji, karena upah, karena buruh dan sebagainya. Alasannya itu luas sekali. Dan partai politik seharusnya mendefinisikan situasi besar dari persoalan kita. Itu sebabnya sejak awal dari namanya saja gelombang rakyat yang lahir dari beberapa pemikiran ya tentang gelombang sejarah Indonesia, tentang keharusan Indonesia punya arah baru dalam mengelola bangsa ini. Kami mulai dengan diskurs intelektual yang luas. Jadi bukan cuma spesifik kepada satu aspek. Aspek-aspek itu nanti akan dicangkup di dalam diskusi besar itu. Nah, waktu itu kita mengidentifikasi memang ada kegalauan naratif pada elit kita ini. Mengidentifikasi kita ini negara apa. Tadi Bang Said Iqbal bicara kita ini harusnya menjadi welfare state, ya kan? Sebenarnya juga di Partai Golkar itu lebih dekat dengan konsep welfare state karena Golkar itu kan ya membela investasi cepat karena memang Golkar itu kalau dilihat dari asosiasi-asosiasi pedagang kan banyaknya orang Golkar itu. Baik Kadin, HIPMI, HIPI dan sebagainya itu orang-orang Golkar semua. Nah, tetapi kan mengidentifikasi kegalauan naratif ini nggak boleh diteruskan. Maka kita harus punya pendirian sebagai bangsa. Sebenarnya kita ini mau menjadi bangsa seperti apa gitu. Nah, kegalauan naratif harus dihentikan dalam bidang ideologi. Konflik antar ideologi nggak boleh lagi di-entertain. Itu harus dianggap selesai. Maka Partai Gelora ingin mengajak kita stick menginterpretasikan Pancasila adalah rumah besar kita dan tidak boleh lagi ada konflik tentang itu. Jadi kami datang untuk mendamaikan kekacauan narasi ini sehingga tidak ada lagi konflik ideologi di antara kita. Tapi gelombang rakyatnya ini arahnya kemana nih soal Omnibus Law? Karena ini akan menjadi jualan politik juga pada pemilu 2024. Rakyat menginginkan tidak ada lagi perpecahan. Rakyat menginginkan perbedaan pikiran itu harus diletakkan dalam perbedaan pikiran. Ya, bukan konflik yang dibakar oleh para elit yang menjual, ada yang menjual anti Pancasila, ada yang menjual anti komunis, ada yang menjual anti Islam, Islamofobia dan sebagainya. Itu harus didamaikan dan dihentikan gitu. Macam-macam lah ya. Kalau yang dibawanya tadi tentang buruh dan sebagainya itu efek dari itu saja gitu. Nah, yang kedua itu kita harus memperbaiki cara kerja negara, ya kan. Jelaslah negara kita ini masalah itu berulang-ulang. Masalah buruh berulang-ulang ya. Kenapa lahir Partai Buruh ini? Karena masalah buruhnya itu tidak ditangani, tidak diselesaikan. Padahal perdamaian antara kapital dengan buruh itu bisa dilakukan. Itu bukan konflik abadi, itu kan konflik kepentingan kita saja. Seberapa yang kita anggap cukup. Jangan pemilik modal menganggap dia dapat 10 tapi buruhnya dikasih 0,1 begitu.
Itu kan tidak fair. Kalau gitu. menurut Gelora dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu betul gimana? kata Bang Said Iqbal tadi, ini tentang cara kita berbagi. Ini ada kue. Kau jangan ambil 99% kita dapat 1%. Kuenya itu harus dibagi secara adil, ya kan. Mana yang disebut dengan adil itu ya yang berketuhanan, yang Maha Esa, yang berkemanusiaan dan seterusnya itu. Jadi pembagiannya nggak adil ya kuenya. Jadi level naratif itu yang harus didamaikan. Gitu. Saya kira kemarin itu ya memang kalau kita bicara kritik kepada Omnibus Law itu boleh belakangan nanti akan diklaimkan oleh Bang Maman dan Golkar kan bisa bilang, oh sekarang perekonomian kita tangguh karena kita menyiapkan undang-undang yang mengeksekusi kebijakan ekonomi secara masif sehingga penjualan komoditi kita ke seluruh dunia menjadi sangat masif. Tiba-tiba ada booming komoditi, booming batu bara, booming nikel, dan kita menjadi ekonomi yang luar biasa. Memang luar biasa. Tapi kan ini semua kan karena penjualan dari komoditas warisan nenek moyang kita. Tidak ada ide yang kuat di dalamnya gitu loh. Nah itu soal-soal itu. Pada level itulah Partai Gelora ingin bergerak nanti. Oke. Ini gitu. Masih di tengah-tengah kayaknya Partai Gelora. Saya mencoba untuk melihat sikapnya ini kemana nih. Karena dalam politik nggak bisa abu-abu. Harus hitam atau putih gitu. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana Anda menganalisa sikap partai-partai ini? Partai-partai lama yang memproduksi undang-undang kontroversial itu. Dan partai baru yang memperjuangkan undang-undang kontroversial itu. Ataupun melawan undang-undang Cipta Kerja itu. Dan partai baru juga yang ingin riding the wave kayaknya ya, berada di tengah-tengah gitu. Antara kekuatan yang menuntut kesejahteraan dan menuntut keadilan. Sama seperti nama partai yang dulu dari belakangnya. Gak usah disebut merek kayaknya. Jadi begini Mbak Nana, saya mencoba untuk mencermati apa yang tadi disampaikan. Memang pada dasarnya basis pemilih loyal itu akan terkonsolidasi pada dasarnya 3. Mulai dari sociological based approach, kemudian socio atau psychological based approach, dan yang kedua adalah rational choice. Nah, di dalam konteks ini upaya dari partai-partai baru dan juga partai-partai lama untuk melegitimasi kebijakan yang dihasilkan tentu akan menjadikan sebuah referensi yang baik untuk membangkitkan basis pemilih loyal mereka. Problemnya adalah ketika masing-masing kemudian memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, tetapi itu tetap unik. Kenapa? Karena bagaimanapun juga partai baru, tadi disampaikan oleh Bang Said, cukup relevan. Karena bagaimanapun juga kita kembali ke konteks Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau misal kita lihat, fakta menunjukkan bahkan dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ini adalah sebuah produk yang, let's say semi-inkonstitusional. Karena inkonstitusional bersyarat. Karena misal kalau kita cek sekali lagi, ada cacat prosedural yang diakui oleh sejumlah pihak. Ada juga cacat substansi di sana. Kalau dari aspek cacat prosedural, maka idealnya proses legislasi kita itu betul-betul menjadi ruang yang kemudian bisa membuka ruang komunikasi, dialogis dari kekuatan tripartit. State, non-state dalam konteks ini adalah pekerja, dan yang ketiga adalah korporasi, pengusaha. Nah, tetapi ada komunikasi yang tertutup di situ. Itulah yang kemudian membuat seluruh kekuatan buruh bergerak, mahasiswa bergerak, tetapi ingat, ini bagian dari catatan demokrasi kita, basis civil society kita itu relatif terfragmentasi, mudah terdiaspora. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian situasi kemarin begitu mudah dinetralisir, let's say seminggu pergerakan sebegian masif, kemudian terjadi korban, ada korban, mahasiswa meninggal. Tapi seminggu itu dibiarkan, hilang, menguap dia. Dan kemudian narasinya juga kembali. Gunakan cara-cara yang sifatnya konstitusional. Tentu tidak ada yang salah, tetapi bagaimana kemudian kekuatan capital, kalau misal kita menggunakan cara pandang neo-Marxis, kekuatan capital mampu mendikte basis kebijakan publik. Itulah yang kemudian dianggap oleh kekuatan oligarki yang membajak sistem dan juga kekuasaan sebagai bagian dari representasi perselingkuhan politik dan bisnis di dunia ini. Ada proses legislasi yang semakin tertutup begitu ya, yang membuka celah untuk produk legislasinya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan setelah ini kita akan membahas juga soal Undang-Undang IKN yang juga menuai pro dan kontra. Ini padahal mahasiswanya dari Kalimantan, mungkin nanti bisa juga memberikan kritik dan juga masukannya. Apakah Undang-Undang IKN ini cocok
di partai baru atau akan berlanjut juga di partai lama? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber ke isu ataupun produk legislasi kedua yang menjadi kontroversial di mata publik ya. Selain tadi ada Undang-Undang Cipta Kerja, yang tidak kalah menjadi sorotan adalah Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau Undang-Undang IKN di Penajam Pasir. Ini ke Golkar lagi karena kemarin ketua pansusnya adalah politisi Golkar juga. Nah, Bang Maman, Undang-Undang IKN ini kan menuai pro dan kontra ya. Banyak kemudian yang mengkritik bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa kemudian pemerintah, DPR memaksakan untuk mengesahkan Undang-Undang IKN dan segera kita pindah. Ini Golkar akan tetap mempertahankan IKN? Jadi saya mau sampaikan dulu, kami Partai Golkar itu partai tidak pernah meng-abuse kemiskinan. Tidak pernah mengeksploitasi masyarakat tidak mampu. Kami selalu fokus pada apa yang dibutuhkan oleh negara ini. Kalaupun memang kita harus melewati rintangan yang berat, karena memang doktrin kami adalah karya kekaryaan. Kami fokus pada apa yang terbaik buat bangsa ini. Ambil analogi bahwa obat rasanya pahit, tapi bagus buat badan kita. Segala kebijakan diambil oleh Partai Golkar harus kita harus siap dengan segala konsekuensi karena kita tahu bahwa mungkin obat yang kita berikan itu terasanya pahit, tetapi insya Allah kita yakini itu baik buat negara ini. Spirit dari Omnibus Law kurang lebih seperti itu. Itu satu. Lalu yang kedua, sekarang kita masuk ke ibu kota negara. Kita harus lihat bahwa saya harus melihat dari dua perspektif. Perspektif kepentingan nasionalnya dengan perspektif kedaerahan. Pancasila kita, itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu masuk dalam semangat kita untuk mendorong ibu kota negara. Kita juga ingin bahwa contoh kebetulan dapil saya, ini Kalimantan. Ini harus objektif ini, nggak boleh subjektif tentang orang Kalimantan. Terlepas dari sisi kedaerahan bahwa dengan didorongnya ibu kota negara itu di Kalimantan Timur, itu bisa memberikan efek kemanfaatan pemerataan pembangunan, pemerataan keadilan, percepatan distribusi realisasi pembangunan di semua daerah. Tapi kan pembangunannya di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Dengar dulu Mbak, itu satu. Yang kedua, kalau tadi pertanyaan Mbak Nana, kenapa di tengah kondisi ekonomi lagi? Itu sudah kita dorong, kenapa waktu itu Omnibus Law kita paksakan harus segera terrealisasi? Karena menurut kita salah satu langkah atau upaya untuk mengamankan keterpurukan ekonomi di tengah badai COVID kemarin itu adalah dengan mendorong Omnibus Law. Alhamdulillah, tadi udah dijawab, bukan saya yang jawab loh, Mas Fahri loh. Alhamdulillah kondisi ekonomi kita itu di 5,7% sekarang. Jadi silakan saja, pasti masing-masing orang masih tetap akan beranggapan bahwa begini. Tapi fakta membuktikan 5,7% sekarang ekonomi negara kita, salah satu impactnya adalah karena kita mengupayakan semaksimal mungkin percepatan realisasi Omnibus Law tadi. Itu yang pertama. Kita melihat bahwa soal IKN ini akan dilanjutkan nggak sama Golkar di periode terkait mengenai ibu kota negara ini, kita melihat momentum politik. Alhamdulillah kebetulan political will presiden kita kuat dan besar sekali terhadap realisasi ibu kota negara ini. Kami Partai Golkar melihat momentum itu dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita melihat bahwa inilah momentum politik yang paling jadi akan pas. diteruskan ya 2024 ya. Kita nggak pernah tahu ke depan siapapun itu pemimpinnya. Tetapi yang kita tahu bahwa pemerintahan hari ini berkomitmen secara penuh untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kita. Artinya 2024 Papua nanti didorong pembangunan. Golkar akan meneruskan. Kalimantan, kalau tadi dia dari sisi keadilan, Kalimantan hari ini masyarakat juga punya hak. Yang memang itu bagian dari satu kenegaraan kita, negara NKRI. Kalau ditanya Golkar hari ini, kita 100% akan terus mendorong keberlanjutan ibu kota negara. Itu sikapnya Golkar. Kalau Karena Gelora itu adalah bagian dari pendistribusian pembangunan di seluruh Indonesia. Kalau Gelora seperti apa, Bang? Ini memenuhi hasrat rakyat pemerataan pembangunan ini? Jadi itu tadi yang pertama itu kegalauan naratif. Jadi, ini kegalauan naratif berarti? Yang disampaikan Bang Maman kegalauan naratif nggak? Jadi elit kita ini tidak terbiasa dengan susunan narasi yang baik. Sehingga abjad dari cara berpikirnya mengelola negara itu kurang baik. Nah, yang kedua itu kan kegalauan metodologi. Jadi misalnya tadi kalau yang di awal Anda bilang tentang legislasi, itu sebenarnya harus diadres. Sebenarnya kan
absennya DPR dan partai politik dalam debat-debat besar itu kan karena tadi itu ada kekacauan metodologi juga. Presidensialisme kita ini mengorbankan kongresionalisme, kuatnya eksekutif mengorbankan legislatif. Nah, itu sebenarnya harus diakhiri. Karena begitu cara kita mengatur check and balances mechanism dalam negara. Nah, yang kedua itu tadi kegalauan metodologi. Jadi problem dari IKN itu adalah kita tidak pernah menyelenggarakan akar dari perdebatan perpindahan itu. Saya kalau disuruh membela, saya bisa membela. Kuat pembelaan saya pada perpindahan itu. Tapi kalau kalau saya diajak dalam perdebatan, kesimpulannya itu bukan memindahkan, tapi pemekaran gitu. Karena menurut saya pemekaran itu jauh lebih efektif untuk distribusi kekayaan. Tapi itu kan karena nggak dilakukan gitu. Karena jadi lebih baik jangan pemindahan tapi pemekaran. Iya, karena itu akhirnya kita nggak punya tempat ya kan di dalam perdebatan ini. Karena tiba-tiba presiden, saya ingat waktu saya itu masih jadi pimpinan dewan, saya tanya Menteri Bappenas mana ininya naskah akademiknya. Mereka nggak punya naskah akademik, cuman bilang dulu Bung Karno pernah ingin, Pak Harto pernah ingin. Lo nggak bisa, semua pengajuan regulasi itu harus ada naskah akademiknya. Sehingga kita berdebat dalam naskah itu gitu loh. Kalau saya diajak berdebat, jadi kan Indonesia ini 50 provinsi sampai 1000 kabupaten kota ya kan bila perlu. Kalau menurut ibu kota menurut saya pakai Teluk Jakarta yang lagi reklamasi, pindahin kantor pemerintah ke sana. Cuman itu pikiran saya, karena waktu itu kita mau menjadi negara maritim, taruh dia di pesisir, karena Jakarta ini infrastrukturnya. Jadi nggak pas pindah ke Kalimantan kalau menurut Bang Fahri? Iya itu tadi, Kalimantan dipecah, artinya dibuat provinsinya lebih banyak. Itu jauh lebih efektif daripada kita ngumpulkan 500 triliun di satu tempat. Jadi itu loh ya, argumen-argumen itu saya bisa buat. Meskipun kalau belakangan nanti, kalau misalnya Kalimantan tetap akan ditetapkan sebagai ibu kota baru, tidak akan berlangsung lama. Maksudnya apa nih? Yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya inisiasi awal. Lebih serius dari presiden yang lain. Sudah mulai groundbreaking kantor pemerintah dan sebagainya. Paling mungkin di tahap awal itu cuma akan jadi kantornya pemerintah seperti kita bikin Istana Bogor, kita bikin Wisma Yasu atau Tapak Siring di Bali kayak gitu-gitu. Tapi selanjutnya kalau mau kantor lain dibuat ya mesti dengan penghitungan yang luar biasa karena markas TNI harus berubah, ratusan kantor. Jadi menurut Gelora ini nggak akan tercapai? Bukan nggak akan tercapai. Metodologinya saya kritik. Gitu. Harusnya ada cara yang lebih baik dalam membuat kebijakan sebesar ini. Gitu. Jadi itu krisis kedua. Jadi yang saya katakan ini kan pendirian Gelora dari awal nih. Yang pertama itu adalah kegalauan naratif, yang kedua ini kegalauan metodologi. Nah di sesi berikutnya saya akan sebut masalah ketiga. Apa? Nanti aja. Kegalauan naratif, kegalauan metodologi. Tapi Gelora undang-undang IKN-nya pindah ke sana setuju apa enggak? Nanti kita lihat. Itu gampang lah, berkuasa dulu. Jadi kalau udah masuk ke main aman. Jadi kalau udah masuk ke DPR baru nanti bargaining gitu. Kan kadang-kadang dalam Kalimantan nggak pilih Gelora. Kadang-kadang di kultur pemilu kita ini orang yang banyak ngomong suaranya kecil. Jadi mendingan diam harus dulu. hati-hati gitu loh. Makanya yang penting masuk dulu ya. Menang dulu. Perkara nanti udah di dalam mau bermanuver. Coblos. Perkara nanti di dalam mau bermanuver menggagalkan IKN itu persoalan lain. Tergantung. Itu kan gampang. Ada caranya. Partai buruh gimana? Saya dengar Partai Buruh sebetulnya mendukung ini IKN karena buruh nanti akan dapat lapangan kerja di sana. Pertama, Partai Buruh selalu memandang isu lingkungan hidup, isu HAM dan masyarakat adat dan juga labor right, hak-hak buruh itu menjadi isu utama. Oleh karena itu setiap kebijakan negara harus diorientasikan. Kalau Partai Buruh masuk dalam parlemen itu arahnya. Saya udah datang ke sana, Smart Forest City, gagasan yang dibawa. Dalam tatanan konsep, saya kebetulan banyak berkeliling ke Eropa, itu luar biasa. Seperti model Geneva itu, kota yang dikelilingi oleh hutan, terintegrasi sistem transportasi, luar biasa. Jadi setuju. Dalam konsep gagasan. Tapi kita kan harus lihat tadi, lingkungannya bagaimana? Hak asasi manusianya bagaimana? Masyarakat adatnya bagaimana? Dalam tataran gagasan konsep, luar biasa. Terus dikaitkan dengan politik anggaran. Nah oleh karena itu IKN yang sekarang sedang digagas oleh pemerintahan sekarang dan mungkin akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang berikutnya, harus dipastikan politik anggarannya gimana. Kalau dana anggaran APBN diambil, tidak dalam konsep awal
mengundang investor, tentu kami menolak keras. Oke, jadi karena tergantung dia akan pembiayaan. betul, karena dia akan berimplikasi kepada sektor kesejahteraan, sektor perlindungan, sektor jaminan sosial. Dan dari sisi kawan-kawan lingkungan hidup kan itu konstituennya Partai Buruh. Kita kan berkomunikasi. Mereka menolak keras karena masih ada sisi-sisi isu lingkungan hidup, masyarakat adat, dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas. Jadi Partai Buruh menolak? Menolak pada tataran lingkungan hidup, hak asasi manusia dan masyarakat adat yang belum diselesaikan secara tuntas. Kalau sudah diselesaikan berarti akan mendukung? Ya tentu kita akan mendukung karena main konstituen. aman juga nih sama nih Partai Baru nih. Jelas. Bagi kami Partai Buruh itu lingkungan hidup, labor right, hak buruh, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan indigenous, yaitu hak masyarakat adat. Itu konsep dasar Partai Buruh di seluruh dunia. Kalau mau di itu bisa Australia diselesaikan berarti atau buruh Selandia. akan mendukung. Itu dulu diselesaikan, lihat politik anggaran tidak mengambil untuk anggaran APBN yang terkait dengan jaminan sosial, perlindungan sosial, kesejahteraan sektor publik, baru di situ kita akan putus. Baik, baik. Mas Umam, ini kalau dilihat Partai Baru tampaknya malu-malu ya untuk memberikan penolakannya terhadap Undang-Undang IKN. Karena mungkin wilayahnya di Kalimantan berkaitan dengan dapil atau memang sulit untuk melakukan diferensiasi pada pemilu 2024 nanti. Iya, kalau saya lihat sepertinya beliau berdua sangat berhati-hati. Karena sikap sekarang berimplikasi terhadap capaian dari elektabilitas nanti di 2024. Tapi yang ingin saya garis bawahi Mbak Nana, ini adalah impact dari proses legislasi yang terdampak oleh tren kemunduran demokrasi di Indonesia. Efeknya yang muncul adalah politics based policy, jadi kebijakan yang didrive oleh politik. Dan itu kemudian tadi yang disampaikan, dikonfirmasi oleh Bang Fahri, tidak didasarkan pada basis pembacaan yang komprehensif. Yang komprehensif. Oleh karena itulah kemudian ketika kemudian keputusan itu diketok misalnya, ada problem yang cukup serius tentang kesiapan, tentang pembacaan modal. Kemarin dari Jepang sudah angkat tangan. Kemudian dari Saudi juga sepertinya juga angkat tangan. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah pembacaan yang cukup penting. Nah, oleh karena itu yang menjadi terpenting adalah ketika kemudian proses legislasi tidak mendapatkan masukan yang komprehensif dari seluruh elemen, maka kemudian produknya lebih cenderung instan. Sesuatu yang instan maka akan cenderung sifatnya jangka pendek. Nah, itulah yang kemudian kekhawatiran tadi itu betul. Kita khawatirnya ini sebuah keputusan yang besar. Jangan sampai ini hanya menjadi gimmick politik semata. Nah, kalau misalnya ini hanya menjadi gimmick saja, tentu ini akan menjadi bukan hanya legacy, tetapi justru catatan panjang. Mangkrak bukan pada level proyek kecil, tetapi sebuah kebijakan besar. Nah, oleh karena itu, kebijakan itu harus diletakkan pada pembacaan yang lebih komprehensif. Bukan hanya sekedar narasi masa lalu, aspirasi historis, tetapi betul-betul diletakkan pada basis pembacaan yang signifikan. Dan yang terpenting terkait tadi politics based policy, ke depan jangan sampai ini terjadi, karena kalau misal tidak, banyak sekali produk-produk legislasi yang tidak produktif. Let's say HIP. Bagian dari yang kemudian cukup di-highlight kemarin, haluan ideologi Pancasila. Muncul sejumlah kontroversi. Kalau Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah tidak ikut bersuara, selesai. Itu bisa saja digolkan di proses legislasi. Jadi jangan sampai ada produk-produk legislasi yang hanya menjadi gimmick-gimmick politik saja ya. Kalau misalnya itu poinnya. Tapi kita sudah bahas soal undang-undang kontroversial ataupun produk legislasi undang-undang yang diciptakan ataupun diproduksi oleh partai-partai lama dan ditanggapi oleh partai-partai baru. Sekarang saya ingin masuk lebih dalam soal jualannya partai lama dan juga partai baru. Bang Maman, partai Anda jualan apa nanti di pemilu 2024? Jangan sampai gimmick-gimmick politik tadi. Gini, saya ingat ya, saya tidak akan menyebutkan partainya. Dulu selalu membangun narasi pro kepada kepentingan orang nggak mampu, pada orang miskin. Ini partai apa nih? Partai existing? Artinya banyak lah. Partai nah, cilik, Mas. Ya macam-macam lah. Artinya kecenderungan partai yang mengeksploitir kesusahan orang, mengeksploitir permasalahan hidup orang, yang akhir ternyata pada saat berjalan dengan waktu, ya ternyata masuk juga dalam dinamika yang seakan-akan lu cuma ngomong-ngomong doang, jualan-jualan politik. Ini maksudnya nyindir partai buruh juga, mengeksploitasi. Untuk berlaku untuk semua, gitu. Berlaku juga untuk partai kami. Artinya apa? Kami dari awal didoktrin, dibentuk dengan proses kaderisasi internal partai yang harus
berkiblat pada konseptual, ide, gagasan, dan apa yang terbaik buat negara ini. Karena doktrin Partai Golkar ada karya kekaryaan. Tidak melihat etnis, tidak melihat kelompok, tidak melihat figur A atau B. Karena perspektif kita dalam doktrin Partai Golkar adalah bagaimana bisa merealisasikan doktrin karya kekaryaan. Jadi bagi kami, kalau kami sudah berkiblat pada positioning konsep seperti itu, halangan, lintangan, dan lain sebagainya, itu bagian dari sebuah proses yang harus kita lewati. Jadi jualannya apa? Karena kami yakin, ya konseptual, ide, gagasan mana yang terbaik buat bangsa ini. Bukan terbaik buat kepentingan golongan. Bukan yang terbaik buat kepentingan etnis, atau bukan yang terbaik buat kepentingan agama. Tapi mana yang terbaik untuk kepentingan negara, bangsa, dan pemerintahan kita. Itu jualan konsep ya? Fakta sekarang salah satunya, kalaupun memang kita harus berani mengambil sebuah sikap, melakukan kebijakan yang kontroversial tadi, yang penuh dengan pro dan kontra, karena kami yakin pada suatu saatnya nanti pasti masyarakat akan melihat. Fakta hari ini membuktikan dulu Omnibus Law dianggap macam-macam, negatif, tapi hari ini ekonomi negara kita 5,7%. Itu jualan konsep, tidak membawa kepentingan bukti. Tidak membawa kepentingan golongan, tidak menjual kepentingan rakyat kecil, begitu ya Bang Maman ya? Ini mengeksploitasi kepentingan rakyat kecil. Partai Buruh merasa tersindir nggak ini? Jualannya nanti apa? Bisa lolos nggak dengan mengeksploitasi tadi kepentingan rakyat kecil? Siapapun yang membuli, yang kita terima. Lula juga dulu begitu. Hari ini dia presiden untuk berikutnya. Maksudnya ini presiden Brazil yang baru ya? Presiden Brazil. Dulu Lula juga dihina. Saya temannya Lula. Waktu itu kita kampanye awal-awal. Bagaimana para pemodal hitam itu menjatuhkan dan mendowngrade Lula. Begitu pula Pedro Castello di Peru. Begitu pula Borih di Chili. Itu sangat lazim dalam partai kelas. Karena partai kami adalah partai kelas. Oleh karena itu, tawaran yang kami tawarkan pada pemilu 2024, kita lolos dulu. Setelah lolos verifikasi KPU ini jadi peserta pemilu, lolos parliamentary threshold. 2029 papan tengah. 2034 penguasa presiden Republik Indonesia dari Partai Buruh. Itu saya targetnya belajar ya? dari seluruh dunia. Karena Partai Buruh itu atau sosial demokrat di Eropa atau sosialis kiri, sosialis pekerja kiri di Amerika Latin, mereka selalu mengadakan welfare state, negara kesejahteraan. Ideologi Pancasila itu udah clear, nggak usah didebat. Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Modalnya oleh dari karena mana itu, nih? Partai Buruh dia hanya menyuarakan dua hal, pro subsidi dan pro jaminan sosial. Kalau subsidi mau coba-coba diambil dalam publik, itu yang saya bilang di parlementer ada keseimbangan. Partai Buruh akan suarakan itu. Kenaikan harga BBM, impor beras yang tidak terkontrol, impor garam, itu pasti kita lawan. Jadi Partai Buruh optimis akan menembus PT 4%. Insya Allah. Tapi modalnya dari mana ini? Karena ini Partai Buruh. Modalnya dari mana? Partai Buruh berasal dari 10 organisasi yang menghidupkan kembali. Dulu zaman almarhum Profesor Mokhtar Pakpahan baru 1 SBSI. Sekarang 10. Ada serikat petani terbesar di Indonesia. Jadi modalnya betul-betul iuran buruh maksudnya. Iuran. Buruh. Anda boleh cek. Nggak ada suntikan modal dari pengusaha. Tidak ada satupun pemodal, bahkan kami melarang dalam proses verifikasi ini. Bisa dicek. Ada yang jual motor, ada yang jual tanah. Nah, jual yang kita tawarkan adalah bahwa kita besar dari sendiri, kita rubah. Pemilik modal yang serakah ini harus dikendalikan tentang keserakahannya. Jadi bukan jualan, bisa diperiksa track record saya. 30 tahun mimpin Serikat Buruh, bisa diperiksa track record saya di dunia internasional. Jadi ini bukan tentang jual, ini tentang keseimbangan. Ini tentang bagaimana menempatkan kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kamu. Kira-kira begitu. Itu jualannya Partai Buruh ya. Tapi kan kita nggak tahu waktu yang akan mengetes nanti kalau misalnya orang udah diberikan kekuasaan seperti apa. Di internasional bisa dilihat. Kalau Gelora, jualannya nanti apa Bang Fahri? Ini kan partai pecahan PKS. Ceruknya akan berbeda. Saya langsung nyebut merek aja. Ceruknya akan berbeda atau ceruknya sama atau gimana? Jadi kan tadi saya sudah katakan ada kekacauan naratif. Sebenarnya kekacauan naratif juga ada di wartawan itu. Kemudian ada, ini subjeknya bukan saya nih, partai nih. Terus ada kekacauan metodologi, kita nggak ngerti cara kerja. Nah, yang ketiga itu memang kalau ditanya jualannya partai politik itu adalah demokrasi pemilu itu adalah pasar ide, pasar gagasan. Dan gagasan itu nanti melekat pada orang. Karena yang dipilih kan orang, bukan partai.
kita bukan sistem negara yang orang tuh pilih partai, tapi orang tuh rakyat pilih orang gitu. Oke. Nah, memang kita memerlukan orang-orang yang punya ide yang segar ya. Karena itu tadi kita mengapresiasi politisi-politisi seperti Kang Maman, Bang Said Iqbal dan sebagainya itu karena ada idenya ya. Karena saya juga melihat ya kan saya 15 tahun duduk di DPR ya, ditambah dengan MPR hampir 20 tahun saya di Senayan ngantor. Saya juga tahu ada orang yang dibeli bukan karena ide, yang dipilih bukan karena ide. Tapi? Nggak pernah ngomong, nggak pernah kampanye, kita nggak tahu apa kepilih. pikiran. Tapi dicoblos terus. Oke, itu kenapa itu? Setiap tanggal, politik uang atau gimana? Bukan, setiap tanggal 1 Oktober ada aja kawan tuh sebelah saya dia lagi dilantik. Ya kan? Ada juga yang kayak gitu. Jadi memindahkan pemilu sebagai pasar ide itulah PR kita. Dan termasuk Partai Gelora menginginkan itu gitu loh. Jadi ceruk pemilihnya? Makanya kita mengkritik seperti yang sekarang terjadi ya kan. Ada calon presiden. Tapi pasar idenya nggak ada. Medium bagi pertarungan pikirannya nggak ada. Yang ada itu adalah medium bagi pertemuan orang-orang yang secara sentimental terhadap persona orang-orang yang ingin mereka majukan. Tapi kita nggak tahu ini pikirannya apa. Apa bedanya si A sama si B, apa bedanya Prabowo sama Ganjar, Prabowo sama Anies Baswedan, kita nggak tahu pikirannya. Nanti baru dibikin kelompen capir cuma sebulan. Dan kita dipaksa memilih orang itu karena sudah ada di kartu suara. Ini harus disehatkan kembali, pertarungan idenya itu harus diselenggarakan, supaya nanti kentara waktu rakyat memilih, karena itu yang saya bilang yang ketiga, itu krisis ketiga itu adalah krisis kepemimpinan. Yang kita pilih ini nggak pernah orang-orang yang menawarkan pikiran, nggak ada. Yang dipilih adalah orang-orang yang menawarkan bansos, menawarkan itu keluar fulus, tuh menawarkan macam-macam gitu loh. Kan itu yang harus pindahkan. Ini pemilu demokrasi pasar ide. Selenggarakanlah pertarungan ide, bukan menyelenggarakan pertarungan bansos, pertarungan logistik. Kalah kita, nggak ada uangnya. Jadi? Gitu loh. Jadi itu yang akan dilontarkan oleh Gelora nantinya? Iya dong, harus itu. Susah nggak nanti mengubah jadi tradisi ataupun culture masyarakat? Kalau nanti penyelenggaraan pemilu itu keluar dari pertarungan ide, kami kalah. Oke. Tapi kalau pemilu sebagaimana maksud awalnya adalah pasar ide bagi calon pemimpin, karena ini bukan milih raja. Raja nggak perlu didiri, darah keturunan raja. Anak saya jadi raja, cucu saya jadi raja. Nggak perlu ada kampanye. Demokrasi itu ada kampanye karena yang ditawarkan pikiran orang. Nah ini kalau tidak diselenggarakan kita kalah. Tapi kalau ini diselenggarakan Gelora bisa masuk. Menang. Tapi ini kayaknya susah karena politik uang di Indonesia masih tinggi. Wartawan aja udah nggak percaya. Susah karena politik uangnya masih tinggi. Itu tugasnya KPU sama Bawaslu. Setelah ini kita akan minta tanggapan dari pemilih milenial yang jumlahnya 60%. Bagaimana mereka melihat tadi gagasan ataupun paparan dari partai baru dan juga eksistensi dari partai lama, siapa yang akan mereka pilih. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Tadi teman-teman mahasiswa sudah mengikuti diskusi kita sejak awal. Mungkin bisa memberikan kritik ataupun pertanyaan juga boleh. Apakah teman-teman mahasiswa kemakan nggak sih dengan jualan-jualannya partai baru? Karena nanti kalian yang akan menentukan masa depan dari partai-partai ini di pemilu 2024. Atau kalian tetap bertahan dengan partai-partai lama? Nah ini mungkin salah satu perwakilannya. Yang pertama siapa dulu? Syahril silakan. Namanya siapa dan pertanyaannya apa? Oke, terima kasih Mbak Rifana. Selamat siang abang-abang sekalian juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia karena telah mengundang kami BMPC Untan untuk berdiskusi bersama di Political Show malam hari ini. Di sini yang pertama-tama saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sarul Nurfian Pratama, yaitu selaku Presiden Mahasiswa BMPC Untan. Di sini saya pengen menyampaikan begini, bahwa kehadiran atau kemunculan partai baru ini menandakan bahwa atmosfer politik saat ini perlu diapresiasi.
Karena memang ini menunjukkan bahwa antusias politik itu mengikuti seluruh kalangan juga. Tapi adanya partai-partai baru ini dengan berbagai idealisme, kemudian juga dengan berbagai kepentingan, ini mengingatkan keberadaan mereka juga menjadi hal memungkinkan masih terjadinya kontrol kekuasaan. Tetapi di sisi lain juga kita harus benahi, juga ada sisi hal yang menarik di sini. Jika kita breakdown satu persatu bahwa wajah tokoh politisi yang bermunculan itu bukan orang yang baru. Bahkan beberapa ketua umum partai juga merupakan mantan dari politisi lama. Misalkan Bang Fahri Hamzah, itu sebelumnya juga di PKS. Kemudian Partai Umat yang didirikan oleh Amin Rais, itu juga mantan politisi PAN. Serta dari kalangan Muhammadiyah misalkan juga ada Bapak Din Samsudin yang mendirikan Partai Pelita, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh partai politik lama itu mendirikan partai baru. Artinya jika kita telusuri lebih dalam, ini memiliki sebuah motif. Apakah ini memang betul menyuarakan dan serta mementingkan kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan golongan dan kepentingan tersendiri? Nah, kemudian juga poinnya ingin saya sampaikan bahwa tadi disampaikan oleh ketiga narasumber tadi, mereka menawarkan berbagai ide dan gagasan untuk 2024. Yang ingin saya sampaikan dan serta yang ingin tanyakan adalah ide atau solusi konkret apa sih yang yang pengen kami dengar untuk di tahun 2024 khususnya di pemilihan milenial. Terima kasih. Oke, itu poinnya bagus sekali ya. Yang terakhir, apa yang ditawarkan oleh partai baru untuk bisa menggait suara pemilih milenial. Satu lagi, mungkin perwakilan perempuan, singkat saja. Asmi, silakan. Oke. Oke, satu lagi. Pertanyaan saya ingin bertanya, to the point saja, dari kalau plasma saya, apa yang ingin ditawarkan, kalau saya dengan hadirnya beberapa partai baru ini, kan terlihat egoismenya itu tentang kepentingan. Bukankah dengan banyaknya partai akan banyak menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan yang dapat memicu perpecahan? Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Itu menarik juga. Kalau semakin banyak partai akan semakin banyak gesekan kepentingan yang dirugikan rakyat juga. Saya beri kesempatan dulu ke Pak Said dan juga Bang Fahri untuk menjawab tadi pertanyaan dari mahasiswa. Yang pertama, apa yang ditawarkan oleh partai-partai baru untuk pemilih milenial, dan semakin banyak partai, semakin banyak gesekan kepentingan. Jadi kita ini bersyukur hidup di alam demokrasi. Alam demokrasi itu artinya monopoli itu tidak dibolehkan, dia dilarang. Monopoli penjualan barang dan jasa itu dilarang. Monopoli penjualan ide juga dilarang. Ya, makanya tidak ada negara doktriner dihentikan. Bahkan kita di awal-awal dulu menghentikan, bahkan penataran P4 pun kita hentikan. Itu kan karena melarang negara doktriner. Nah sekarang ini dengan demokrasi yang kita miliki ini, sekarang alternatif banyak. Nah makanya teman-teman mahasiswa harus terlatih mengidentifikasi mana daripada partai politik yang datang dengan membawa gagasan baru, mana yang tidak membawa gagasan baru. Kalau orangnya sih memang ya suka tidak suka, bertahannya orang dalam politik, dalam demokrasi itu juga sebagiannya karena dipilih berulang-ulang. Ya di negara-negara demokrasi yang matang juga itu orangnya dipilih berulang-ulang. Tadi Bang Said menyebut Lula. Lula itu dari muda jadi politisi. Sekarang ini karena ada Bolsonaro yang dianggap ekstrim, Lula terpilih, ya kan? Dan sekarang dia jadi presiden. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah. Kepentingan kita ini, orang ini bawa gagasan baru enggak? Yang memperbaiki keadaan yang sedang ada. Itu saja yang kita periksa. Jadi jangan sinis dengan partai baru, dengan orang baru, ya kan? Tetapi lihatlah apakah ada gagasan baru yang dibawa sambil kita mengkritik existing ruler ini gitu loh. Makanya seharusnya nanti forum seperti ini diperbanyak. Kita bahas satu tema secara spesifik, ya kan? Kita jangan lari kemana-mana. Nanti kita perbanyak, Bang. Kita one on one atau berapa per berapa kita adu tarung gagasan sehingga rakyat itu di meja makan pemikiran bangsanya itu tersedia banyak alternatif menu. Jangan cuman yang itu apalagi kalau yang itu nggak ngomong.
cuman simbolik doang, kunjung sana, kunjung sini, makan gado-gado. Tapi pikiranmu Ini maksudnya apa? siapa ini? Ini Gitu. maksud siapa nih yang makan Enggak, gado-gado? Maksud saya itu medium dari pasar politik ini Harus jangan semakin banyak pindah dari menunya. pikiran. Oke. Gitu loh, jangan pindah ke tempat lain, jangan pindah ke gimmick, jangan pindah ke bansos, jangan pindah ke uang. Bahaya, tetap dalam pikiran. Jadi Anda melihat sekarang partai-partai politik yang ada pindahnya ke gimmick politik Karena kalau kadang-kadang ya termasuk kalau pertanyaan mahasiswa, pertanyaan mana yang konkret begitu ya, suka begitu kan pertanyaannya. Ya nanti gue bilang yang konkret, udah lu pada beasiswanya atau ongkos kuliahnya saya gratisin. Baru pada Paling milih. itu yang dianggap konkret, padahal pemilu ini bukan itu. Oke. Tawaran pikiranmu apa terhadap perbaikan bangsa ke depan, gitu cerita. Oke. Kalau Partai Buruh bagaimana menanggapi tadi teman-teman mahasiswa? Politik adalah kepentingan. Setiap orang harus tersalurkan secara politik kepentingannya. Kasus Omnibus Law bagi kelompok kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, itu ada tamparan. Oleh karena itu tentang pertanyaan akan bergeser kepentingan, yes. Tapi negara mengatur secara konstitusional, maka kami masuk ke parlemen. Apa tawaran yang akan kami serahkan agar kepentingan itu bisa disuarakan terhadap kawan-kawan milenial? Pertama, Partai Buruh tidak hanya bertumbuh pada pasar barang dan pasar uang. Itu silakanlah kelompok pemodal. Partai Buruh akan main di pasar tenaga kerja dan pasar sosial. Apa itu pasar tenaga kerja? Kita nggak mau tenaga kerja itu fleksibel labor market. Outsourcing merajalela, kontrak yang tidak seumur hidup, outsourcing dibebaskan. Kita nggak mau. Dan di seluruh dunia, mau di Perancis, mau di Inggris, mau di Amerika, kalau Partai Buruh berkuasa, dia akan lawan itu. Tawaran yang kedua pasar sosial. Apa itu pasar sosial? Social market ekonomi pasar sosial, yaitu bertumpu di jaminan sosial. Anda bisa bayangkan kalau sistem jaminan, sekarang udah ada jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan jaminan kesehatan. Itu kita yang berjuang di Serikat Buruh. Menggerakkan parlemen itu susahnya minta ampun. Nah, oleh karena itu pasar sosial Anda bayangkan, kita bayangkan kalau jaminan pensiun kita dengan sistem cost sharing, misal ada sekitar 12% aja buruh membayar, katakan 3%, pengusaha bayar 9%, itu 2.000 triliun uang terkumpul. Itu kan pasar. Nah, kita bayangkan tawaran kami berikutnya, memastikan jaminan makanan. Haram hukumnya orang miskin kelaparan di negeri yang kaya, yang sekarang nomor 7 di dunia purchasing power parity. Pertumbuhan ekonomi ketiga di dunia. Apa yang kita dapat? Upah murah, outsourcing merajalela. Apa itu yang disebut pertumbuhan ekonomi? Kami nggak mau. Kami ingin ada redistribusi kekayaan. Nah, berikutnya adalah pendidikan, jaminan pendidikan. Memastikan apakah beasiswa 10% orang-orang miskin diperjuangkan di parlemen. Sekolah di Sorbonne, di Harvard, di Nanyang. Orang miskin itu bukan berarti nggak pintar. Hanya karena kesempatan. Apakah karena dia miskin, dia tidak boleh dapat pendidikan yang lain. Ini bukan tentang jualan miskin. Ini tentang rasa keadilan. Banyak. Yang ketiga, kita ingin perumahan. Orang nggak punya perumahan. Pensiunan TNI, pensiunan Polri, semua nggak ada rumah. Orang kita mau negara siapin rumah. Jualan jaminan sosial dan prosubsidi itulah pasar tenaga kerja dan pasar sosial itulah yang ingin kami kedepankan. Termasuk tentang land reform, tanah untuk petani, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan buruh perempuan, itu yang akan dimainkan, digarap total oleh Partai Buruh di isu-isu segmented yang memang selama ini nggak didapat. Nah, milenial ini terancam masa depannya di revolusi industri 4.0. Kita lihat nanti apakah apa yang tadi Anda sampaikan bisa meyakinkan milenial untuk memilih Partai Buruh. Partai lama, partai tertua Golkar, jualannya apa untuk meyakinkan pemilih milenial yang jumlahnya 60%, dan itu tadi semakin banyak partai akan semakin banyak gesekan kepentingan. Saya agak amazing memang tadi yang disampaikan oleh adik-adik kita ya mahasiswa. Biasanya memang karakteristik zaman saya waktu saya jadi presiden mahasiswa di Trisakti, memang anti kemapanan, revolusi harga mati, artinya mendobrak sesuatu yang memang sudah mapan. Jadi kecenderungannya masuk ke dalam kelompok pro pembaharuan. Namun ternyata setelah saya melihat proses berjalan ini,
teman-teman mahasiswa tadi relatif sudah jauh lebih mature dalam melihat, yaitu melihatnya dalam beberapa perspektif. Karena tadi pertanyaannya justru malah mempertanyakan kepada yang baru ini seperti apa gitu. Artinya dari sisi itu saya relatif mengapresiasi. Namun di sisi lain juga semangat saya juga semangat kritis teman-teman mahasiswa juga wajib terus muncul karena yang kayak kita juga perlu dikontrol. Nah, saya mau masuk ke sini. Yang kami jual hari ini adalah konsistensi, berkiblat kepada konseptual, berkiblat pada ide, berkiblat pada gagasan, berkiblat pada bagaimana mengeksekusi ide itu. Kalaupun di depan kita ada badai sekalipun. Karena pada akhirnya ada adagium sederhana Mbak Dana. Kebenaran kecenderungannya hadir pertama kali dengan dicerca. Namun pada akhirnya akan diterima menjadi sebuah kenyataan. Nah, prinsip kami seperti itu. Karena Partai Golkar hadir membangun untuk semuanya. Bukan membangun untuk golongan A, golongan B, dan golongan C. Alhamdulillah karena konsistensi kita bersikap pada konsep tersebut, yang 1 tahun, 2 tahun yang lalu mungkin banyak publik yang memang mempertanyakan ataupun cenderung kontra, hari ini melalui data terakhir, ekonomi negara kita berhasil bertahan di 5,7% dengan melalui sebuah proses yang sangat luar biasa berat. Badai COVID kemarin bisa kita lalui dengan tersenyum di akhir. Tapi itu bukan kerja Partai Golkar aja, itu kerja semua elemen pemerintahan gitu, nggak bisa diklaim saya gitu setuju. aja. Ini adalah berkat dari koordinasi semua kelompok. Jadi tidak bisa kita klaim karena memang sejatinya bernegara, sejatinya memerintah itu adalah bagaimana bisa mengakomodasi, bagaimana bisa merangkul semua kepentingan. Ini adalah berkat keinginan bersama kita karena kita ingin negara ini maju. Bukan hanya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Saya setuju dan kita berterima kasih hadirnya Partai Buruh juga bagian dari kritik konstruktif buat kita. Bahwa ada satu kelompok juga yang memang nggak boleh juga kita kesebelah matakan. Ya artinya apa? Keberadaan Partai Buruh wajib ada. Keberadaan kayak Bang Fahri yang memang cenderung mengkritik konstruktif juga wajib ada sebagai bagian dari menjaga keseimbangan ini semua. Namun yang tidak saya setuju adalah pada saat kita hanya melihat pada satu perspektif saja. Karena konsepsi welfare state itu sudah ada di partai kami, yaitu visi negara kesejahteraan sampai 2045. Kita sudah buat blueprint itu di Golkar. Mungkin teman-teman milenial lebih menginginkan ada regenerasi di Partai Golkar yang sebagian besar ini mayoritas diisi oleh orang-orang tua. Mungkin harusnya lebih banyak regenerasi di pengurusnya Partai Golkar. Untuk Alhamdulillah anak-anak hari ini kalau kita lihat gitu. etalase di DPR dari semua pimpinan komisi dari 1 sampai 11, mungkin 80% figur muda semua dan mantan aktivis. Itu Golkar ya. Nanti kita buktikan ya. Itu fakta. Silakan aja dilihat sekarang di etalase kita. Terakhir Mas Umam singkat saja, melihat peluang dari Partai Baru untuk bisa masuk ke dalam parlemen seperti apa? Apakah bisa berkompetisi dengan mudah atau malah sulit sekali untuk bisa berkompetisi di pemilu 2024 dan masuk ke parlemen? Memang kompetisinya akan ditentukan oleh kekuatan literasi politik pemilih pemula, terutama teman-teman mahasiswa yang bisa menjadi kelompok kritis yang menghadirkan koreksi terhadap struktur kekuasaan yang berjalan. Nah, oleh karena itu ide tadi disampaikan, saya menangkap ide kemudian dari Bang Said, Bang Fahri, meskipun Bang Fahri masih malu-malu, ini ide layer mana yang hendak ditawarkan belum keluar. Mungkin nanti di segmen yang lebih segmented lagi. Tetapi kalau misal terkait dengan konteks ide besar, saya sendiri belum melihat ada sebuah gagasan besar terkait dengan konteks kita bicara transformasi Indonesia. Transformasi yang seperti apa? Betul yang disampaikan oleh Bang Maman tadi, 5,7%. Tetapi itu adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi kuartal ini. Itu bukan akumulasi di 2022. Kalau misal akumulasi 2022, pertumbuhan kita itu mungkin kalau paling optimis di angka 5,2%. Dan 5,2% itu lebih banyak ditopang oleh neraca perdagangan kita yang lebih banyak mengekspor. Tadi bahan mentah yang itu tidak masih sangat jauh dari aspek transformasi. Di sektor apa transformasi ekonomi kita? Belum terlihat. Nah, oleh karena itu, dulu di awal-awal Pak Jokowi misalnya ada narasi tentang Jokowi Effect. Berapa pertumbuhan ekonomi bisa sampai 7%. Bahkan di 2018 akan mencapai 8%. 5 tahun berjalan praktis 5%, flat. Dan kemudian sekarang dihantam oleh ekonomi, kita seperti ini. Kita hanya bertahan di angka 5%. Dan 5% sendiri itu adalah sebuah kapasitas yang kita sifatnya memang survive. Tetapi kenapa kita hanya di level itu? Kita tidak mampu melompat.
Dan mungkin ada pertanyaan, tapi kita tidak drop dibanding dengan negara-negara besar. Oke, itu soal ekonomi, peluangnya partai baru seperti apa? Nah, justru itu partai baru harus menunjukkan titik pembeda, harus ada selling point yang clear. Aspek ideologi, aspek gagasan, aspek apapun terkait dengan juga kebijakan publik. Nah, kalau misal memang tidak, mungkin kita akan melihatnya something sama-sama saja, sami melawan. Nah, kalau misal sama saja, maka besar potensinya partai baru akan tereduksi oleh narasi besar yang dibangun oleh partai-partai lama. Nah, oleh karena itu dari partai buruh, partai Gelora, termasuk beberapa partai yang tadi disebutkan, relatif cukup potensial untuk masuk di jajaran elit partai Senayan akan ditentukan oleh itu. Termasuk juga kekuatan dari partai baru untuk menunjukkan public figur yang seringkali menentukan bagaimana kemudian selling point dari sebuah partai politik. Oke, itu tantangan yang harus dijawab oleh partai-partai baru. Dan setelah ini kita akan mendengarkan kritikan dari milenials ya. Komika, Gian dan juga Aldo sudah siap untuk memberikan sentilan-sentilan kepada partai lama dan juga partai baru. Apakah kemudian mereka jualannya sama saja tidak menarik bagi kalangan milenial? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ada bapak-bapak. Halo Pak, perkenalkan nama aku Muhammad Ronaldo. Dan aku Gian Luigi, kita nyapa-nyapa dulu di sini, senang banget nih. Ada perwakilan dari Golkar, betul. Bang Maman. Ada perwakilan dari ini Ketua Umum Gelora, Bang Fahri Hamzah, dan Ketua Supporter The Jackmania ya. Bukan. Nanti Bapak saya Iqbal dari Partai Buruh. Betul. Sebelum kita mulai nih, kemarin itu ada yang viral tentang HUT Golkar. Kemarin Golkar ulang tahun ke-58, komisi bikin konten grebek HUT Golkar kemarin. Betul. Dan yang viral adalah Pak Jokowi stay 3 jam di acara HUT Golkar. 3 jam? 3 jam, Dok. Wih, itu memang suka sama konsep acaranya, Bang? Enggak, karena Pak Jokowi pengen nonton Wika Salim. Oh, jadi nungguin ya, Bang? Nungguin. Antara itu, atau memang kan aku ngeliat juga tuh, Bang, di TV kan. Itu Pak Jokowi itu duduk di sebelah itu pada senior-senior. Betul, ada Abu Rizal Bakri, ada Surya Paloh, ada Pak Luhut, banyak banget. Mungkin Pak Jokowi itu sebenarnya udah mau pulang, tapi nggak enak mau pamit. Betul. Ini sama kayak maba-maba kalau lagi nongkrong, ada seniornya. Mau pamit tapi sungkan pulang. Takutnya diomongin. Takutnya diomongin. Misalnya Pak Jokowi gitu kan, udah duduk tuh mau pulang gak enak gitu kan dia. Pak, saya permisi. Pak Abu Rizal Bakri bilang, mau kemana? Mau pulang Pak. Baru juga datang katanya. Apa buru-buru banget? Enggak, saya ditungguin istri Pak. Saya juga ditungguin istri Bapak. Istri kamu. Iya. Jadi pulang. Gak jadi pulang. Mungkin kita nggak tahu ya kan. Tapi kalau kita lihat banyaknya partai baru, kita tuh sempat bertanya apa sih syarat bikin partai? Oh iya benar. Setelah kita cari tahu syaratnya adalah, ini minimal ya. Minimal. Ada 50 orang usianya di atas 21 tahun dan ngumpul selama 1 tahun dan punya ADRT. Oke. Itu bisa bikin partai. Mudah juga ya? Mudah juga. Iya. Dari sini kita melihat bahwa di Indonesia ternyata lebih gampang bikin partai daripada bikin gereja. Iya. Nggak perlu izin kemana-mana ya. Pakai izin-izinan lah. Kalau bikin partai nggak perlu izin RT RW kan, nggak perlu ada. Nggak perlu ada. Oh pantes Bang, pasti pernah ada di Indonesia tuh kejadian yang kayak begini. Gimana Dok? Ada anak muda barusan lulus kuliah, punya visi misi membangun bangsa, nongkrong udah setahun di coffee shop nggak tahu mau kemana kan. Satunya nyeletuk, kita bikin partai kali ya, jadi PSI. Siapa tahu, kita nggak tahu Bang. Ya, bukan kita gini, masalahnya di 2019 itu banyak harapan ke PSI. Betul. Oh, banyak sekali harapan di sana tuh. Karena mereka kalau itu menjunjung transparan. Benar. Kampanyenya itu milenial. Muda banget. Walaupun setelah 2019 akhir-akhir ini turun. Iya benar. Partainya turun. Iya. Itu ada satu hal yang kita bisa pelajarin Bapak-bapak. Jangan pernah jadikan vokalis band ketua umum. Nah itu dia. Itu dia. Itu pelajaran. Itu pelajaran. Ya, itu pelajaran. Sama satu lagi Bang. Apa? Yang namanya anak muda emang benernya dengerin orang tua aja. Betul. Karena takutnya ada orang tua milenial yang kecewa sama PSI.
Awalnya berharap jadi ya, kecewa. benar. Akhirnya kata PSI dijadikan kata ganti untuk marahin anaknya yang suka nongkrong. Wah, Jadi bisa. anaknya suka nongkrong sampai malam, orang tuanya datang. Kamu ini nak nongkrong mulu mau jadi apa? Jadi PSI. Nah itu. Langsung bubar tongkrongannya. Langsung bubar Iya. tongkrongannya. Tapi kan kita di sini Bang ada Partai Golkar, ada Partai Gelora banyak Ya, Bang. Kita betul. coba bahas Bang ya. Oke. Contohnya kayak Partai Gelora, jujur Bang, aku tuh Ya. ngefans banget sama Bang Fahri Hamzah. Oh ngefans sama Pak Hamzah. Ngefans banget Bang. Oke, oke. Aku tuh bahkan dulu pas di Jogja ya, sempat kepikiran mau jadi kader Gelora Bang. Betul. Sempat kepikiran, Oke. tapi ada satu kritikan ke Bang Fahri. Apa tuh Dok? Tolong websitenya itu tuh dibenerin lagi. Website Gelora. Aku Bang ya, mau daftar kader, aku searching di Google Bang, Gelora. Yang keluar pertama adalah booking lapangan online. Gimana Bang? Aku Bang yang tadinya mau jadi kader malah jadi atlet. Jadi gimana Bang? Jadinya bingung kan? Betul, betul. Kalau Partai Golkar akhir-akhir ini kita cari nggak ada masalah apa-apa. Ya. Kalaupun kita cari di Google, yang pasti dibahas orang-orang adalah ya masalah menjabat 32 tahun. Itu pun kita nggak mau bahas sekarang. Karena kita belajar dari PSI, jangan pernah ikut campur urusan orang tua. Nah itu dia. Gitu, kita mau dibayar berapapun kita tidak akan bahas. Kita nggak bahas, Pak. Maaf, Pak. Kita nggak mau bahas di sini. Tapi pesan kita buat semua partai, mau partai lama atau partai baru, Dok, Ya. itu nggak akan ada bedanya. Selama yang mereka kejar adalah kekuasaan, bukan perubahan. Saya Gian Lugi. Saya Muhammad Ronaldo. Terima kasih. Pecah. Ini semoga sentilan-sentilannya nggak membuat baper politisi-politisi yang ada di sini. Karena sekali lagi pemilih terbesar 2024 adalah pemilih muda. Jadi tadi sentilan-sentilannya mungkin bisa menjadi vitamin untuk partai-partai baru dan juga partai-partai lama menyongsong pemilu 2024 nanti. Dan penampilan dari komika Gian dan juga Aldo sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Indo Strategik, Mas Khairul Umam, Ketua DPD Golkar, Bang Maman Abdurrahman, kemudian Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bang Fahri Hamzah, dan Ketua Umum Partai Buruh, Bang Said Iqbal. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Dan jangan lupa ketemu lagi kita di Political Show setiap hari Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat di CNN Indonesia TV, channel 113 di TV Digital. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam dan sampai jumpa.